Selamat pagi pemirsa. Aksi premanisme yang berkedok organisasi kemasyarakatan atau lebih sering disebut ormas semakin meresahkan, bahkan benar-benar sudah melampaui batas. Yang terbaru, TS, Ketua Ormas GRIP wilayah Cimanggis, Depok, memerintahkan pembakaran mobil polisi yang hendak menangkapnya. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Selasa 22 April 2025 dengan tema Tindak Tegas Preman Berbaju Ormas bersama saya Leona Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Mulyo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Abang anggota ormas mana? Saya harus tanya dulu nih supaya saya aman juga, Bang. Bukan anggota ormas tentunya. Tapi ini menjadi menarik, Bang Elman, karena untuk kesekian kalinya terjadi lagi kasus yang melibatkan ormas, oknum ormas, tapi kelihatannya kok makin banyak ya. Beberapa orang tuh mengatakan kok makin kesini makin banyak ya ormasnya. Bagaimana, Bang? Ya, memang sebetulnya perilaku ormas-ormas tertentu ini sebetulnya sudah sejak lama dirasakan sangat menakutkan ya, meresahkan. Iya. Ya. Bahkan ya kalau kita tanya masyarakat, aduh kalau bisa jangan bertemu lah. Bahkan pengusaha-pengusaha sudah lama menjerit sebetulnya. Pertanyaannya, apakah pemerintah tidak tahu? Tahu lah, Bang. Makanya, apakah aparat penegak hukum tidak tahu? Pasti tahu kan? Iya. Nah, pertanyaannya, mengapa yang sudah mereka ketahui seolah-olah mereka membiarkan tindakan premanisme daripada ormas-ormas tertentu ini? Mengapa seolah-olah perilaku yang telah merusak, menganiaya, mengancam, menakut-nakuti masyarakat ini kok mereka biarkan? Ini kan seolah-olah kan mereka biarkan. Terkesannya begitu jadinya. Terkesan kenapa? Karena tindakan premanisme ini dari hari ke hari, dari waktu ke waktu bukan menurun, malah meningkat. Nah, artinya kan ini kan bisa diterjemahkan ini sepertinya tanda kutip pembiaran kan gitu kan. Sebab kalau tidak pembiaran, mana dong? Katakanlah misalnya kayak seperti kejadian yang di Depok itu. Itu kan, terus kejadian yang kemarin di Pekanbaru kan, Depolektor gitu kan. Di halaman polsek gitu ya. Betul, di halaman kantor polisi. Kantor polisi. Kok bisa gitu? Jujur aja. Sehingga masyarakat kan pikir polisi kok menutup mata gitu. Nah, ini kan. Jadi masyarakat juga menganggap sepertinya pemerintah menutup mata. Apakah mereka nggak mampu membubarkan ormas-ormas tertentu ini? Pasti bisa, Leo. Asal punya kemauan kan. Nah, yang paling aneh lagi, Leo, makin ke sini kalau kita lihat bertumbuhan itu ormas tertentu yang menggunakan seperti brepet militer. Saya pun tahu. Kadang-kadang kita bawa mobil, kok ada pakai baret ini. Ada tentara-tentaraan. Ada tentara-tentaraan. Nah, kita nganggap bukan tentara, ada militer gitu. Ternyata dia lagi. Masalahnya, Bang, apakah kemudian memang ormas ini sebegitu kuatnya sehingga susah diberantas, atau jangan-jangan ada udang di balik batu? Kita akan bahas itu, Bang Elman, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 22 April 2025, Tindak Tegas Preman Berbaju Ormas. Tindak tegas preman berbaju ormas. Aksi premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan atau ormas semakin meresahkan, bahkan benar-benar sudah melampaui batas. Yang terbaru, TS, Ketua Ormas GRIP wilayah Cimanggis, Depok, memerintahkan pembakaran mobil polisi yang hendak menangkapnya. TS merupakan tersangka pengerusakan dan kepemilikan senjata api. Warga setempat terprovokasi ikut membakar untuk membela TS yang dianggap sebagai tokoh setempat. Pengerusakan, pemalakan, pungutan liar atau pungli, meminta-minta, mengintimidasi,
penguasaan parkir liar dan aksi premanisme lainnya komplit dilakukan anggota Ormas. Mulai dari masyarakat umum, kawasan industri, pengusaha, sampai investor asing tidak luput dari ulah mereka. Kerugian di kalangan industri dan pengusaha saja ditaksir mencapai ratusan triliun rupiah, termasuk dari investor yang membatalkan membangun pabrik karena ketakutan mendapatkan ancaman premanisme Ormas. Mereka begitu arogan di hadapan hukum, merasa tidak bisa tersentuh peradilan. Kita masih ingat di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Pada 2016 dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Satgas Saber Pungli di tingkat pusat dan daerah. Makin ke sini, hasil kerjanya makin samar terdengar. Aksi pungli terus marak. Supir-supir truk yang mengangkut logistik, contohnya, masih saja direcoki pungli, baik dari anggota Ormas, aparat, maupun para preman. Bila yang terpergok melakukan pungli adalah aparat, paling-paling sanksinya mutasi. Tentu ada kondisi yang membuat mereka begitu leluasa terus-menerus melakukan aksi-aksi yang meresahkan. Yang paling mendukung adalah pembiaran oleh pemerintah dan aparat. Dimulai dari aduan-aduan yang tidak digubris, kecuali menjadi viral di media sosial, sampai penindakan yang lemah. Ketika para anggota melanggar hukum, Ormas yang menjadi naungan mereka menjalankan aksi nyaris tidak pernah terkena sanksi. Padahal pemerintah daerah hingga pemerintah pusat memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan sampai pembubaran Ormas. Sanksi pembubaran tidak akan dikabulkan tanpa bukti pemerintah telah menjatuhkan sanksi administratif. Oleh karena itu, pemerintah mesti mengawasi secara ketat kegiatan anggota Ormas dan tegas menjatuhkan sanksi terhadap organisasinya. Jangan hanya menyerahkan kepada penegak hukum untuk memproses pelaku secara perorangan, sedangkan Ormasnya tidak tersentuh. Undang-undang sudah mengatur secara gamblang, tinggal pemerintah mau atau tidak menjalankan atau malah sengaja memelihara para preman dengan tidak mengusik Ormasnya. Publik resah, industri resah, pengusaha resah, dan aparat resah. Maka dari itu, negara tidak boleh kalah. Kasih paham kepada Ormas apa itu perbuatan melanggar hukum dan tunjukkan negara tidak akan membiarkan Ormas lolos atau anggotanya kembali dan kembali lagi berulah. Stop, tutup mata. Jangan lelah menindak tegas Ormas preman agar masyarakat tentram, pengusaha nyaman, dan investor terbebas dari ketakutan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan sekarang kita akan mendengarkan juga bagaimana pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Ada Pak Alphonse. Pak Alphonse, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, Pak Alphonse. Jadi saya kebetulan juga Ormas ini. Iya, Pak. Ya, saya juga kebetulan seorang anggota Ormas. Oh, oke. Jadi biasanya kami itu melakukan hal-hal yang positif. Jadi Ormas itu harus memberi teladan bahwa Ormas didirikan untuk mendukung pembangunan. Yang pertama. Yang kedua, membuat hal-hal yang positif untuk mendukung pembangunan itu sendiri.
bukan sebaliknya menjadi tempat berkumpul orang-orang berkomplot untuk memeras. Iya, Memeras dengan premanisme, model-model premanisme itu tidak boleh. Dan begini, pemerintah harus tegas terhadap ormas-ormas seperti itu. Jangan melakukan pembiaran-pembiaran. Bahkan jangan sampai pemerintah atau aparat ada di belakangnya. Politisi ada di belakangnya, itu tidak boleh. Ya. Begitu Pak. Terima kasih. Kalau Selamat pagi. Pak Alfons, sedikit Pak, kalau Anda lihat sebetulnya, apakah memang yang terjadi sekarang ketika sekian ormas, oknum ormas lah saya bilang ya, karena tidak semua ormas melakukan hal yang buruk ini, itu mereka memeras segala rupa, itu sebetulnya aparat tidak tahu, tidak berani karena mungkin backingnya ormas ini yang lebih tinggi lagi dari mereka, atau seperti apa kalau Anda lihat Pak Alfons? Jadi orang ketika berkumpul bersama dan begitu banyak mereka merasa kuat, itu yang pertama. Yang kedua, apalagi kalau ada dibackingi oleh pihak yang lebih tinggi. Bisa saja politisi membacking dengan kepentingan mereka untuk setiap event pemilu. Oke. Jadi Pak harus Alfons, tegas, terus saya pandang bulu terhadap para ormas-ormas tegas, itu. Pak Alfons, Ormas ya, karena saya juga orang ormas ini. nah itu dia, Pak. Kalau di ormas, saya tidak anggota ormas soalnya. Tapi saya ingin bertanya ke Pak Alfons. Kalau di ormas itu dapat apa ya, gaji tidak sih Pak, atau penghasilan tidak sih Pak? Oh, justru kalau saya pergi ke ormas itu bukan untuk bukan untuk mendapatkan gaji dan penghasilan kita dari tempat lain, bukan dari ormas. Ormas itu kan aktivitas sosial harusnya. Oke. Bukan aktivitas komersil atau menghasilkan uang, bukan. Salah arah ormas-ormas ini. Baik. Karena kalau di sekian peristiwa insiden yang terjadi kan kalau kita lihat Pak, itu mereka dapat penghasilan ya dari yang mereka lakukan di dalam ormas ya Pak Alfons ya? Ya, itu sudah. Itu keliru. Saya ormas, saya kalau mau buat kegiatan itu proposal dan itu sangat tidak memaksa bahwa mereka itu sebagai sponsorship. Bukan kita paksa mereka untuk mengikuti dan harus dengan angka sekian-sekian, tidak. Dan itu biasanya kegiatan olahraga, kegiatan apa. Berarti Pak Alfons setuju ya? Bukan, itu untuk kegiatan kemasyarakatan. Baik, Pak Alfons berarti setuju ya kalau ormas-ormas yang memaksa, yang meresahkan ini diberantas habis, Bapak setuju ya? Setuju, sangat setuju. Baik, terima kasih Pak Alfons dari... keresahan dan kasihan itu para investor yang datang tidak nyaman di Indonesia, mereka pergi. Dan nanti banyak orang kehilangan pekerjaan. Iya, terima kasih Pak Alfons dari Maumere, Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Pak. Menarik, anggota ormas yang mengatakan tidak semua ormas seperti itu Bang Eman, tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Eman, tadi Pak Alfons dari NTT mengatakan tidak semua ormas loh melakukan hal-hal yang tadi kita sudah beritakan. Bagaimana Bang supaya kemudian ormas-ormas yang seperti preman berbaju seragam ini yang ditertibkan, sementara yang tidak ya kita biarkan berkembang? Ya, kalau kita sih sebetulnya tidak semua perbuatan premanisme ormas-ormas tertentu ini kesalahan mereka. Ini sebetulnya ada kontribusi dari pemerintah ini. Apa itu Bang? Ya, membiarkan tidak melakukan pembinaan. Mestinya kan kalau ada ormas tertentu yang melakukan tindakan premanisme, itu kan harus diperingati secara tertulis. Lakukan pembinaan. Kalau memang keterlaluan, ya bubarkan. Ada undang-undangnya gitu kan. Tapi mana? Kecuali yang pernah dibubarkan oleh Presiden Jokowi dulu kan. Di luar itu mana gitu. Berarti kan pemerintah memang tidak melakukan pembinaan terhadap ormas ini. Jadi pemerintah selama ini kan selalu hanya menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Ya nggak boleh juga begitu. Jadi tidak boleh serahkan kepada kepolisian semata-mata. Harus ada unsur pembinaan dari pemerintah. Kebanyakan kalau kita lihat yang masuk ke ormas itu kan memang mau cari uang Bang. Karena
ya mereka mungkin kebanyakan adalah pengangguran. Nah ini bagaimana Bang masalah mendasar ini Bang? Kalau masalah mendasar sebetulnya sini kan, kalau menurut kita hanya sebagian kecil itu tujuannya memang negatif ya. Tapi mungkin sebagian lebih banyak itu mungkin karena lapangan pekerjaan yang tidak ada. Mereka nggak punya pekerjaan. Jujur aja Leo, jangan-jangan juga pemerintah merasa terbantu juga dengan dananya ormas ini. Karena orang-orang yang tadinya pengangguran dilokalisir di sini kan gitu kan. Berbagi beban. Nah ini mungkin pendapat kita salah ya. Nah, disitulah letaknya mengapa ada kesan daripada masyarakat pemerintah membiarkan gitu kan. Ini kesan. Karena kalau dibayangkan misalnya kan kalau kita ikutin pernyataan pemerintah, ingin mencapai pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun ini 8%. Oh, tinggi itu. Tinggi. Tapi kalau kita lihat akibat perbuatan premanisme ormas-ormas tertentu ini kan banyak yang lari. Banyak hengkang ke luar negeri. Ada yang keluar negeri, ada yang keluar Jabodetabek sih, ada yang ke Jawa Tengah gitu Bang. Ada yang menutup. Ada yang sampai tutup. Kan. Nah, ini kan ini kan kebalikan daripada keinginan pertemuan kan. Nah, kalau pemerintah sudah mau, Leo, ini bisa kok. Nggak lama ini bisa ditertibkan. Asal pemerintah memang care. Pemerintah daerah, yang mulai dari camat, ya dari lurah, camat, wali kota, bupati, sama gubernur. Itu kalau itu kerjasama untuk betul-betul memberikan perhatian kepada ormas ini, pasti bisa. Tapi kalau ada pembiaran, ya ini. Dan artinya kan pemerintah juga membiarkan masyarakat, pengusaha, pebisnis berhadapan dengan preman ini. Lalu kalau sudah terjadi huru-hara, baru mereka bilang negara akan hadir. Jadi akhirnya hanya pemadam kebakaran. Padahal diperlukan adalah tindakan preventif. Ya apa? Pembinaan. Bang, kalau kemudian apa yang kita katakan ini kan saya yakin sebenarnya sudah sekian banyak orang juga bicara. Apakah memang misalnya ya, amit-amit, tapi kalau sampai terjadi ada sekian perusahaan besar yang akhirnya benar-benar keluar dari Indonesia karena benar-benar tidak tahan dengan ormas, apakah harus menunggu seperti itu baru ada tindakan nyata atau bagaimana Bang? Ya faktanya selama ini Leo, kalau perbuatan ormas-ormas tertentu ini tidak viral di media sosial, tidak akan ada tindakan. Iya sih. Nah, jadi dugaan kita sebelum ada perusahaan besar, perusahaan raksasa menutup usahanya, hengkang, baru pemerintah, ternyata berbahaya gitu. Ternyata betulan ini ancaman ormas ini. Tapi sudah terlambat. Nah, sebelum terlambat, pemerintah harus betul-betul berikan perhatian kepada ormas-ormas ini. Sekali lagi kita mengatakan tidak semua ormas seperti itu. Dan juga tidak semua kesalahan itu karena ormas. Ada kontribusi pemerintah di situ. Ketidakpedulian mereka untuk betul-betul menuntun ormas ini menjadi ormas yang benar gitu kan. Sampai kemudian tindakan tegas itu terjadi Bang, apakah kita bisa berharap akan ada perbaikan situasi bahwa misalnya ada ormas yang sadar sendirilah untuk mengendalikan anggotanya, atau memang ini akan terus seperti ini atau bahkan memburuk Bang? Ya kalau kita melihat kalau model begini akan memburuk, karena juga sering kita lihat asal ada perhelatan pemilu misalnya, pemerintah itu tidak pandang bulu. Ya banyak orang berkepentingan untuk ormas ini kan. Partai politik misalnya kan, semua. Bahkan juga jangan-jangan juga pemerintah menggunakan ormas ini juga kan, kita nggak tahu kan. Jadi jangan juga dianggap ormas itu tidak ada yang memerlukan dia. Nah, di sini ada persoalannya. Mestinya diperlukan, tapi lakukan pembinaan supaya betul-betul menjadi ormas yang mau ingin pertumbuhan 8%. Gitu. Baik, kita harap setelah perbincangan ini akan ada perbaikan situasi ya Bang Elman ya. Terima kasih Bang Elman Saragih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi Bang. Pemirsa, publik resah, industri resah, dan pengusaha resah, juga aparat resah. Maka dari itu negara tidak boleh kalah. Stop tutup mata, jangan lelah menindak tegas ormas preman agar masyarakat tentram, pengusaha nyaman, dan investor bebas dari ketakutan. Saya Leonard Samsudin, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda.
Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.